8. Panggil aku suami mulai sekarang. Hah? Li Wanwan melihat Suyun membawa baskom enamel keluar. Dia sedikit bingung dan pergi mencari kertas dan celana. Dia tidak bisa pergi dengan tangan kosong seperti ini. Wanita tua itu baik hati dan mencarikan kertas toilet untuknya dan membalik celananya. Suyun membawa baskom berisi air hangat. Cuci dulu dan ganti setelah disinfeksi. Jangan gunakan kertas toilet. Aku membeli ini untukmu. Kertas toilet lebih dari 20 tahun yang lalu tidak memiliki gaya yang begitu mewah, hanya tebal. Li Wanwan belum pernah menggunakan benda ini. Dulu, itu adalah kertas toilet atau spray yang tidak terpakai. Ketika dia masih kecil, dia melihat seorang gadis dari keluarga kaya di desa kelahirannya menggunakan benda ini. Benda ini pasti sangat mahal. Tetapi berpikir bahwa Soyun membelikannya untuknya, Li Wanwan tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Tetapi kata-kata yang diucapkannya tidak bisa lepas dari kata uang. Berapa harganya? Nanti jangan dibeli lagi, aku pakai tisu toilet saja. Tidak, pakai saja nanti. Soal uang, aku akan bekerja keras untuk mendapatkannya. Li Wanwan tiba-tiba melihat Suyun mengeluarkan celana itu, dan langsung menyambarnya. Dia masih konservatif dan merasa akan buruk jika Suyun melihat benda ini. Suyun tersenyum dan menganggap Li Wanwan lucu tadi. Dia pikir dia harus membeli beberapa yang baru saat kembali, dan dia pasti tidak bisa memakai yang dipakainya saat hamil. Suyun bertanya, "Kamu mencucinya sendiri, atau aku bantu?" Kalimat ini membuat mata Li Wanwan membelalak dan wajahnya memerah. Aku akan melakukannya sendiri. Aku tidak membutuhkanmu. Kamu saja yang melakukannya. Lihat, dia begitu takut hingga tidak bisa berbicara dengan jelas. Suyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Suyun belum pernah melihat Li Wanwan seperti itu di kehidupan sebelumnya. Tidak apa-apa, kita ini sepasang suami istri, dan kita punya anak. Kenapa kamu malu? Dia hendak menolong, tetapi Li Wanwan begitu takut hingga mendorongnya. Tenaganya begitu kuat hingga Suyun mundur beberapa langkah. Bayi-bayi itu menangis saat itu, dan baunya seperti mereka baru saja buang air besar. Kamu ganti popok anak-anak, aku akan melakukannya sendiri. Suyun tidak mendengarkannya dan sibuk membersihkan kedua bayi itu. Istriku, kamu harus menyusui bayi-bayi itu sebentar lagi. Baiklah, aku akan segera selesai. Suyun melihat Li Wanwan memegang baskom enamel dan ingin pergi untuk membantu, tetapi dia menghentikannya dengan tegas. Dengan kegigihan, Li Wanwan gemetar dan membawanya ke toilet dan menuangkannya. Harus dikatakan, pembalut ini benar-benar berguna. Kali ini, Li Wanwan sudah terbiasa menyusui anak itu. Pada malam hari, Suyun tidur di ranjang tengah. Wanita tua itu mulai mengatakan sesuatu yang sial dan sial lagi, dan Suyun berkata bahwa dia tidak mempercayainya. Bangsal itu cukup dingin di malam hari, dan bayi-bayi itu tidur nyenyak. Li Wanwan menderita. Dia mengenakan baju lengan panjang dan celana panjang, topi wol di kepalanya, dan berguling-guling di udara panas. Suyun menutup tirai. Lepaskan topimu dan tidurlah. Tidak ada angin saat tirai ditutup. Li Wanwan melepas topinya dan berkeringat deras. Bukankah ini bedak tabur untuk anak-anak? Mengapa kau menggunakannya padaku? Ini dapat menyerap keringat. Ayo, aku akan menaburkannya padamu. Jangan katakan itu, setelah menaburkannya, dia merasa segar dan sejuk di kepalanya. Oke, ini untuk Kai Shin. Aku tidak kepanasan lagi. Aku tidak menggunakan banyak, masih ada lagi. Ayo, aku akan mengoleskannya di punggung dan ketiakmu. Li Wanwan berkata bahwa punggungnya baik-baik saja, dan dia bisa melakukan sisanya sendiri. Setelah seharian sibuk, Li Wanwan merasa sangat sejuk dan menyadari bahwa Suyun tidak menghabiskan uang untuk hal-hal yang salah. Anak-anak tidak perlu terkena biang keringat di musim panas dan tidak perlu merasa tidak nyaman. Istriku!
Sebenarnya, Li Wanwan lebih suka mendengar Suyun memanggil namanya. Mulai sekarang, aku akan menjagamu dan anak-anak dengan baik, dan aku akan bekerja keras. Jangan khawatir tentang pengeluaran keluarga di masa depan. Hidup kita akan semakin baik. Li Wanwan mengangguk. Aku percaya padamu. Kali ini, dia merasakan ketulusan akan perubahannya. Suyun memegang tangannya. Matanya penuh kasih sayang dan kata-katanya penuh permintaan maaf. Aku minta maaf padamu di masa lalu, karena aku membuatmu sangat menderita. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak akan melakukannya lagi. Hati Li Wanwan sepertinya tersengat. Dia tampak lembut, seperti bunga yang kuat ditiup angin. Aku tidak terlalu menderita, sungguh. Mari kita jalani kehidupan yang baik di masa depan dan besarkan Kaishin. Dengan percakapan ini, Li Wanwan penuh dengan harapan untuk masa depan. Sebelum tidur, Suyun mengunci pintu bangsal untuk mencegah orang masuk di malam hari. Pada malam hari, bangsal di seberang tampaknya telah melahirkan seorang anak, dan anak itu terus menangis. Suyun, yang sudah menjadi seorang ayah, merasa sedih untuk anak itu ketika dia mendengarnya, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di kamar seberang. Wanita tua itu tidur nyenyak, bergumam beberapa kali dan tertidur lagi. Li Wanwan tidurnya ringan karena kehamilannya. Ketika akhirnya dia bisa tidur nyenyak, dia terbangun karena tangisan anaknya. Apakah anak-anak lapar? Tidak, mereka tidur nyenyak. Anak-anak tetangga yang menangis. Mengapa mereka menangis begitu keras? Di mana anggota keluarga mereka? Saat dia berbicara, terdengar ketukan di pintu. Suyun membukanya dan melihat seorang wanita tua yang tampak cemas. Pintu di seberangnya terbuka, dan dia melihat seorang wanita menggendong seorang anak di tempat tidur dan membujuknya. Ya, kudengar dari dokter bahwa kamu punya botol susu dan susu bubuk, kan? Bisakah kamu memberi kami sedikit? Cucu laki-lakiku tidak punya susu untuk diminum sekarang, dan dia menangis karena cemas. Ransumnya sangat cukup, jenis yang tidak bisa dihabiskan dan tetap mengalir. Susu bubuk juga disimpan untuk keadaan darurat, dan tidak apa-apa untuk diberikan kepada anak-anak mereka. Kebetulan ada air matang dingin juga, dan setelah dicampur dengan air hangat, susu bubuk direndam untuk wanita tua itu. Ketika wanita tua itu melihat bahwa Suyun memiliki seorang putra dan seorang putri, dia hanya memuji mereka karena diberkati dan tahu bagaimana memiliki anak. Terima kasih, aku akan mengirimkannya kepadamu setelah aku selesai meminumnya. Suyun tersenyum. Tidak apa-apa. Setelah semua orang pergi, Li Wanwan berkata, "Kupikir mereka ingin aku memberi mereka makan." Di desa, beberapa ibu dengan jatah makanan yang lebih sedikit akan meminta ibu dengan jatah makanan yang lebih banyak untuk membantu memberi mereka makan. Hal semacam ini sangat umum. Tangisan bayi di bangsal sebelah menjadi lebih kecil dan lebih tenang. Terima kasih, anak muda. Cucuku tertidur setelah meminumnya. Jual susu bubuk itu kepada kami dengan harga yang kau bayar. Kami perlu memberinya makan nanti. Karena menantu perempuannya tidak memiliki air susu, dia harus minum susu bubuk. Aku membelinya di supermarket di luar rumah sakit seharga 67, dan kedua anakku meminumnya untuk sekali makan. Aku akan menjualnya kepadamu seharga ke-60. Wanita tua itu berpikir sejenak. Terima kasih, anak muda, baiklah ke-60. Wanita tua itu berpakaian sangat bersemangat, dia tidak terlihat seperti pekerja tani, dan keluarganya relatif kaya. Li Wanwan menutupi dadanya dan terkejut dengan harga susu bubuk. Ini setara dengan pengeluaran tahunan keluarga mereka. Menurut statistik, pendapatan tahunan saat ini hanya mendekati 200. Suyun, panggil aku suami. Suami? Baiklah, ada apa? Katakan yang sebenarnya, berapa banyak yang kamu habiskan untuk rawat inap ini? Suyun bertanya balik. Apakah kamu lupa apa yang dikatakan suamimu kepadamu tadi?
Bukankah kita sepakat bahwa aku akan bertanggung jawab atas pengeluaran keluarga? Uang ini. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa uang ini ditabung olehku, aku menabungnya dengan melakukan tugas, dan itu juga ditabung. Jika aku berbohong kepadamu, aku akan... Li Wanwan dengan cepat memotongnya. Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin kita lebih banyak menabung di masa depan, dan akan ada banyak tempat untuk menghabiskan uang dengan senang di masa depan. Tidak apa-apa, uang itu diperoleh untuk dibelanjakan. Aku akan bekerja keras untuk memperolehnya di masa depan. Bab 9 Januari Gan khawatir dengan uang. Keesokan harinya, wanita tua di bangsal yang sama bangun pagi-pagi untuk menjalani prosedur pemulangan. Suyun menunggu Li Wanwan bangun, memintanya untuk menjaga bayi-bayi, dan turun ke bawah untuk membeli sarapan. Kali ini, dia berencana pergi ke pasar di seberang rumah sakit. Membeli beberapa kebutuhan. Semua bos mendirikan kios lebih awal dan menjual dengan harga murah saat mereka membuka usaha. Bos, bisakah daging ini lebih murah? Satu pon harganya 2 sen? Kalau boleh, saya akan membeli 20 pon sekarang. Ibu, berapa harga ayam tua ini? Buat lebih murah, saya akan membeli 3. Bantu saya membunuhnya. Paman, berapa harga sandal ini? Tolong buat lebih murah, harganya terlalu mahal, terlalu mahal. Sejujurnya, Suyun tidak tahu berapa harga saat ini. Tawar saja. Setelah berkeliling, tangannya penuh dengan barang-barang dari semua ukuran. Setelah menemukan tempat yang tidak ada orangnya, Suyun menaruh semuanya di tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan itu memiliki panel yang mencantumkan semua barang di dalamnya. Panel itu juga memiliki pengenalan diri. Waktu di tempat penyimpanan itu statis. Catatan, makhluk hidup tidak dapat disimpan sementara. Jadi, barang tidak akan rusak tidak peduli berapa lama disimpan. Dan makhluk hidup tidak dapat disimpan sementara, yang berarti, bisakah mereka disimpan di masa mendatang? Ketika Suyun kembali dari sarapan, wanita tua itu sudah mengetahui informasi dari pintu seberang dengan jelas, dan mengobrol dengan Li Wanwan tentang gosip. Sarapannya bubur sayur, dan Suyun membeli 2 roti daging besar. Roti daging itu berkulit tipis dan banyak isinya. Dia makan 4 roti berturut-turut di kafetaria. Roti itu sangat lezat. Istriku, makanlah dengan cepat, roti ini lezat. Perhatian Suyun wajar saja, dan Li Wanwan merasa tersanjung di dalam hatinya. Jika kamu ingin makan roti, aku akan membuatnya untukmu saat aku pulang. Suyun baru ingat. Roti buatan Li Wanwan sungguh luar biasa dan sangat-sangat lezat. Dia tampak penuh harap dan bernostalgia. Oke. Li Wanwan merasakan perubahan pada Suyun, tetapi dia sama sekali tidak memahaminya. Dia hanya membuat roti, tetapi dia sangat senang. Wanita tua itu mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dengan formulir keluar dari rumah sakit. Apa yang kalian bicarakan tadi? Dia mengatakan anak di kamar sebelah itu lahir prematur, dan orang tuanya adalah pekerja pabrik dan keluarganya berkecukupan. Bayi yang baru lahir tidur selama 22 jam dari 24 jam sehari. Makan dan tidur, tidur dan makan, itu cukup bebas dari kekhawatiran. Sebaliknya, semakin besar usianya, semakin nakal dia, terutama selama masa merangkak dan berjalan, dia tidak bisa meninggalkan orang tuanya sedetik pun. Setelah makan siang, Suyun pergi ke dokter untuk pemeriksaan. Jika tidak ada masalah, dia akan menulis resep dan menjalani prosedur keluar dari rumah sakit. Dokter memeriksa dan tidak menemukan masalah, dan menyuruhnya untuk tidak makan telur gula merah, yang tidak ramah terhadap keluarnya leukemia. Dia juga meminta Li Wanwan untuk lebih banyak bergerak selama masa nifas. Kembalilah 1 bulan kemudian untuk memeriksa bagaimana keluarnya cairan dan bagaimana rahim pulih. Dokter, apakah Anda ingin menyiapkan minyak hati ikan kod atau sesuatu untuk bayi? Tolong resepkan sedikit yodium untuk saya agar bisa kembali, perut bayi perlu didesinfeksi, dan istri saya juga membutuhkannya. Ngomong-ngomong, apakah Anda ingin meresepkan obat anti radang untuk istri saya?
Ya, sepertinya dia tidak bisa minum obat saat menyusui bayi. Di kantor, para dokter dan perawat terhibur oleh Suyun. Anda tahu banyak. Saya perlu meresepkan sedikit yodium tanpa Anda beritahu saya. Mengenai minyak hati ikan kod dan sejenisnya. Ini mahal, 20 yuan sekotak. Apakah Anda mau? Benda ini juga direkomendasikan berdasarkan kondisi keluarga, dan dokter keluarga umumnya tidak merekomendasikan untuk membelinya. Dia melihat bahwa Ibu Li adalah seorang petani sejati. Suyun dan istrinya tampaknya tidak mampu membelinya. Karena dia berkata demikian, tanyakan padanya apakah dia menginginkannya. Suyun tidak berpikir dua kali. Ya. Dokter meresepkan 2 kotak, yang harganya 50 yuan. Ini adalah pipet, pras untuk diminum anak itu, dan ibu akan memakan cangkang lunak ini. Terima kasih, dokter, Anda telah bekerja keras. Begitu Suyun pergi, para dokter dan perawat membicarakannya tanpa kecuali, mereka juga sangat memujinya. Suyun pergi ke apotek di lantai pertama untuk membayar obat dan menyelesaikan prosedur pemulangan. Dia harus pulang sebelum matahari terbit, kalau tidak, cuaca akan terlalu panas. Sesampainya di bangsal, Suyun melihat wanita tua yang membeli susu bubuk kemarin, mengobrol dengan Li Wanwan. Apa ini? Minyak hati ikan kod untuk bayi dapat mencegah rakitis dan penyakit mata kering pada anak-anak. Begitukah? Berapa harganya? 1 kotak. 25, kata dokter itu impor. Anak itu bisa memakannya dalam 2 minggu. Wanita tua itu melihat bahwa Suyun bersedia menghabiskan uang untuk anak-anak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya beberapa kali lagi. Dia bertanya di supermarket saat dia lewat untuk makan siang hari ini, dan sekantong susu bubuk itu memang ke-67. Suyun masih punya banyak sisa, yang membuat mereka mendapat banyak uang. Li Wanwan mendengar bahwa 2 botol minyak hati ikan kod harganya 50 yuan. Hatinya sakit. Tetapi dia merasa sedikit lebih baik ketika dia berpikir bahwa itu bisa menyembuhkan penyakitnya. Lagi pula, jika dia benar-benar sakit, dia akan menghabiskan lebih dari 50 yuan. Ketika Suyun berkemas, Li Wanwan terkejut. Mengapa begitu sedikit? Dia menoleh dan melihat Suyun telah mengemasi semuanya. Kecuali sampah. Li Wanwan. Sesampainya di gerbang rumah sakit, dia melihat Paman Wang yang datang. Sapi Paman Wang membawa kereta, dan kereta itu ditutupi dengan lapisan jerami yang tebal. Ibu mertuamu mengatakan bahwa istrimu melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Itu benar-benar sungguh suatu berkah. Paman Wang tersenyum pada kedua bayi yang sedang tidur dan meminta mereka untuk segera naik kereta. Kalian akan makan di rumahku hari ini. Bibi kalian merebus ayam. Anak-anak itu berperilaku sangat baik sepanjang perjalanan dan tidur nyenyak di pelukan orang tua mereka. Ketika mereka tiba di pintu masuk desa, sesama penduduk desa datang untuk memberi selamat kepada mereka. Saat mereka berjalan semakin jauh, mereka samar-samar dapat mendengar pembicaraan di belakang mereka. Apakah menurutmu Suyun beruntung? Dia memiliki seorang putra dan seorang putri. Sekarang ada 3 mulut yang harus diberi makan di rumah. Aku ingin tahu apakah dia akan berubah. Li Wanwan adalah orang yang sangat rajin dan cakap. Menikahinya benar-benar. Pembicaraan di belakang mereka berangsur-angsur memudar. Li Wanwan khawatir Suyun akan marah. Tetapi Suyun tampaknya tidak mendengarnya, jadi dia santai saja. Ketika mereka kembali ke desa, mereka harus saling menyapa ketika bertemu. Semua orang mengatakan dia diberkati. Setelah Bibi Wang datang untuk merawat Li Wanwan, dia menyajikan nasi dan sup ayam. Paman Wang dan Bibi Wang berpisah dari anak-anak dan sekarang tinggal di rumah tua. Kedua putra mereka menemukan tanah dan membangun rumah bata yang cukup jauh. Namun pada hari kerja, mereka akan memanggil jika ada sesuatu yang lezat. Namun hari ini berbeda. Dia tahu bahwa keluarga Suyun tidak memelihara babi atau ayam. Apa yang akan dimakan selama masa-masa nifas? Apakah mungkin akan minum bubur setiap hari?
Jadi dia khusus merebus ayam, yang juga merupakan pemborosan. Bab 10.